Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru dan semoga atas perkenannya tiada halangan bagi kita dalam melakukan suatu pekerjaan dan dapat berhasil dengan baik. Salam jumpa pemirsa dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Dharma Wakya produksi TVRI Papua Barat Media Pemersatu Bangsa. Kali ini tema kita adalah hidup harmoni menurut ajaran agama Hindu, yang mana telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber, yaitu di sebelah kiri saya dengan Bapak I Gusti Ketut Swardana SAG. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Beliau adalah pembimas Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Dan di sebelah kirinya telah hadir Bapak Ida Bagus Sidi Baskara SH. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Beliau adalah Ketua PHDI Kabupaten Manokwari. Bapak narasumber berdua, terima kasih saya ucapkan telah berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Dan terkait tema kita yaitu hidup harmoni menurut ajaran agama Hindu. Menurut Bapak Pembimas Hindu, hidup harmoni dalam ajaran agama Hindu seperti apa? Mungkin Bapak dapat menyampaikan, ya dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa TVRI Papua Barat dimanapun berada, khususnya umat sedharma yang berbahagia. Sesuai dengan tema yang diambil pada hari ini yaitu harmoni menurut Hindu. Jadi pertama-tama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan harmoni. Harmoni secara morfologi mungkin artinya adalah kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, di mana kita hidup dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hendaknya kita saling menghormati, menyayangi, mengasihi, menghargai sesama, di mana di dalam pustaka kitab suci Weda kita banyak sekali sloka-sloka, palawakya atau sutra-sutra yang suci yang mengajarkan kita itu bagaimana kita selalu hidup harmoni, hidup saling menghormati, menghargai, di mana ini membutuhkan suatu kesadaran yang harusnya timbul dari dalam diri kita masing-masing, di mana di dalam Sarasa Muscaya Wakya 4 menyatakan apa ni kang dadiwang utama juga ya nimitaning mangkana wenang ya tumulung ngawaknya sakeng sangsara maka sadanang suba karma ingani kota maning dadiwang ke, yang artinya bahwa kelahiran kita menjadi manusia itu sangat mulia, sangat utama, karena hanya manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari sengsara dengan jalan untuk berbuat baik. Maka cerminan kita sebagai manusia dari wakya tersebut jelas bahwa kita memiliki kelebihan, yaitu hidup. Jadi ini yang harus kita fungsikan, yang merupakan kelebihan kita dari makhluk yang lain. Cerminan itulah yang menjadikan kita hendaknya menjadi orang yang bijaksana, dalam artian kita harusnya memiliki sifat kasih mengasihi antar sesama. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 12, Sloka 13 menyatakan, mereka yang tidak memiliki rasa benci kepada makhluk lain, penuh dengan rasa cinta kasih, menghargai, memaafkan. Kemudian dilanjutkan dengan Sloka ke-14, mereka yang mengendalikan indria-indrianya, kemudian mengendalikan ego atau kesombongannya, kemudian mengedepankan kasih. Mereka yang berbakti kepadaku seperti itu, sangatlah aku kasihi. Maka di ajaran tersebut tercermin bagaimana Tuhan menginginkan kita itu saling mengasihi antar sesama, saling menghargai. Banyak kalimat-kalimat seperti
Tatua Masi, dan ajaran yang lain mengajarkan bagaimana kita sebagai manusia tidak memandang perbedaan yang ada, tetapi kita harus mengedepankan rasa kasih sehingga bisa terwujudnya kehidupan di dunia ini yang selalu penuh dengan rasa aman, damai, tentram, bahagia, dan sejahtera, yang tentu harus dimulai dari masing-masing individu kita. Mungkin begitu pertama tentang harmoni. Terima kasih. Berarti untuk menciptakan hidup yang harmoni itu dari manusianya ya Bapak ya? Betul, karena seperti tadi, manusia itulah yang paling utama, dan karena manusialah sesungguhnya dunia ini diciptakan, dan jika kita tidak melakukan kewajiban atau swadharma kita dengan sebaik-baiknya, maka kehancuran dunia ini juga bisa oleh manusia itu sendiri. Siap, siap. Terima kasih Bapak, sangat menarik. Mungkin dari Bapak Ketua PHDI bisa menambahkan hidup harmoni menurut ajaran agama Hindu seperti apa? Dipersilakan Bapak. Sebelumnya saya sampaikan panganjali umat ya. Om Swastiastu, Om Aviganamastu, Om Siddhirastu, Tata Swastu, Namastu. Oke. Di dalam ajaran Hindu kita kenal dengan sebutan Trihita Karana ya. Trihita Karana itu artinya 3 kehidupan yang harmonis dan menjadi landasan untuk hidup yang lebih baik ya, hidup yang berbahagia. Kemudian Trihita Karana yang pertama itu adalah parayangan. Parayangan itu adalah hidup harmonis antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa ya. Dalam hal ini kita sebut dengan Ida Sang Hyang Diwasa. Yang kedua adalah pawongan. Pawongan itu adalah hidup harmonis antara manusia dengan manusia. Dan yang kemudian yang terakhir adalah palemahan. Palemahan adalah hidup harmonis antara manusia dengan alam sekitar. Untuk parayangan, saya mungkin bisa berikan contoh kecil. Parayangan ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, contohnya kayak kita sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, pada pagi hari kita melaksanakan sembahyang. Ya, itu adalah hubungan antara pribadi kita dengan Yang Maha Kuasa ya. Terus untuk pawongan ini adalah hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, contohnya yang saya mungkin yang saya sampaikan yang hal kecil adalah toleransi antar umat beragama. Ya, mungkin pada saat kita melakukan persembahyangan, kita bisa saling asuh untuk melakukan persembahyangan khusus di kita ya. Terus kalau untuk palemahan, kaitannya dengan menciptakan keadaan lingkungan yang aman, tentram. Termasuk dalam di situ untuk pembersihan lingkungan ya, membersihkan tempat ibadah dan lain sebagainya. Mungkin sementara yang bisa saya sampaikan seperti itu kalau untuk dalam ajaran Trihita Karana. Berarti untuk menciptakan hidup yang harmoni itu umat Hindu harus menerapkan ajaran Trihita Karana. Seperti itu ya. Saya dapat menarik tadi kesimpulannya dari penyampaian Bapak. Baik, siap. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, mungkin kembali ke Pak Ketua PHDI dulu Bapak, izin.
strategi apa yang kira-kira Bapak ambil sebagai Ketua PHDI Kabupaten dalam meningkatkan kehidupan harmonisasi umat Hindu, khususnya yang ada di Kabupaten Manokwari? Ya, mungkin dipersilakan Bapak Oke, menyampaikan. untuk strategi yang mungkin ke depan akan saya laksanakan dengan para pengurus PHDI Kabupaten, yang pertama adalah saya akan melaksanakan dialog. Baik Oke. sekali. Dialog antar pimpinan lembaga pertama, dengan kedua untuk yang kedua dengan para pengempon pura yang ada di Kabupaten Manokwari dengan dataran Perapi dan para pengurus, agar kita melihat ke depan apa yang mau kita benahi, ya, apa yang ke depan kita bisa lakukan dengan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, ya, karena sebelum-sebelumnya ini kan kita rasa kayaknya gregetnya kurang, Bang. Siap, baik. Mudah-mudahan untuk ke depan kita masih dikasih kepercayaan untuk bisa memperbaiki yang sebelum-sebelumnya. Oke. Terus yang kedua, kemungkinan besar kita akan menjadwalkan atau merencanakan beberapa program kerja ke depan PHDI Kabupaten yang sekiranya mungkin akan melibatkan beberapa perwakilan, ya, dari para pengempon pura untuk melaksanakan program-program tersebut, Mbak Mita. Ya, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak, jawaban Bapak ya sangat menarik. Tapi yang mungkin saya akan kembali ke tadi yang jawaban pertama, bahwa kita sebagai umat Hindu minimal kita menerapkan dan menanamkan dan melaksanakan ajaran Trihita Karana. Tadi masuk ke jawaban yang kedua, yang strategi yang Bapak ambil itu terkait kalau kita ini kan kalau kita gabungkan dengan ajaran Trihita Karana, langkah strategi apa Bapak dengan pengurus PHDI ini untuk menciptakan keharmonisan? Ya. Untuk menciptakan. Iya, menciptakan kehidupan harmonisasi umat Hindu ini. Kalau tadi dikaitkan dengan jawaban yang pertama, Trihita Karana. Seperti apa strategi Bapak? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk kegiatan yang pernah kami lakukan, ya, untuk dari strategi yang akan Bapak lakukan ke depan, atau yang sudah pernah, atau yang sudah pernah. Yang sudah pernah, yang pernah kami lakukan, ya, khususnya di Kabupaten Manokwari, ya. Baik. Kita pernah ikut mengambil bagian dalam kegiatan pawai budaya oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten Manokwari. Kita di sana ikut mengambil bagian untuk menyukseskan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pawai tersebut. Ya, intinya kita berusaha bekerja sama dengan pemerintah daerah. Apapun program pemerintah daerah, jika kita dibutuhkan untuk dilibatkan, ya, kita bersedia untuk ini. Baik, berarti ketika kita menyukseskan pawai budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun daerah, berarti secara otomatis kita sudah menciptakan hidup harmoni. Apa ya, seperti itu pandangan dari Trihita Karana Bapak, ya? Ya, kurang lebih salah satunya seperti itu. Kalau untuk mungkin tadi ada penyampaian dari Bapak pariangan, ya? Nah, itu seperti apa strategi Bapak yang sudah Bapak lakukan? Pariangan untuk alam lingkungan, ya. Pariangan untuk dengan Tuhan, ya? Manusia dengan Tuhan, ya. Selama ini kita sudah berusaha untuk
melakukan upacara dengan baik ya, upacara persembayangan dengan baik. Nah, mulai dari persiapan bebantenan lah, baik bebantenan dan perlengkapannya. Yang biasanya yang lebih banyak bekerja kan ibu-ibu ya untuk melakukan persiapan bebantenan. Nah, kalau menurut Tiang, kita patut memberikan apresiasi ya buat ibu-ibu dengan para pengempon pura untuk melaksanakan itu. Kalau menurut saya rasa sudah cukup baik ya kalau untuk melakukan ritual pemujaan kepada Yang Widi ya. Baik. Sementara gitu. Berarti dari strategi dari Bapak sebagai Ketua PHDI dan pengurus-pengurus PHDI memfasilitasi persiapan kegiatan keagamaan kalau dari segi Pariangan. Kemudian mungkin Palemahan Bapak strateginya bagaimana? Palemahan. Iya. Tadi belum untuk Palemahan ini kan kaitannya dengan lingkungan ya. PHDI melalui lembaga kewanitaan kita ya, Wanita Hindu Dharma, pernah dilibatkan dalam kegiatan penanaman bibit tanaman yang dilakukan oleh penggerak PKK. Kalau tidak salah itu provinsi ya, untuk ikut berpartisipasi dalam peremajaan lingkungan ya, peremajaan alam ya. Kalau untuk kebersihan lain sebagainya, kemungkinan besar kita pernah lah ya untuk dalam kegiatan Pemda selama ini pernah kami diundang untuk ikut berpartisipasi, ikut membersihkan halaman di Taman Sepatu ya contohnya ya. Oh itu ini ya pengurus PHDI ya terjun ke lapangan. Dengan WHDI pernah baik terjun sekali, ke lapangan untuk melakukan hal itu. Baik, terima kasih Bapak, sangat luar biasa. Mungkin nanti Bapak dengan pengurus ke depannya lebih baik lagi sehingga mudah-mudahan bisa lebih ini ya. Sehingga kehidupan harmoni di Kabupaten Manokwari ini lebih baik lagi. Kemudian izin saya bertanya ke Bapak Pembimas. Mungkin untuk Bapak Pembimas sendiri, apa kira-kira strategi apa yang akan Bapak ambil sebagai Pembimas Hindu dalam meningkatkan kehidupan harmonisasi umat Hindu, terutama yang ada di daerah kabupaten kota, ya mungkin di luar Kabupaten Manokwari. Strategi apa? Mungkin dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Mita. Kalau terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Bimas Hindu Provinsi Papua Barat, itu kami berharap program yang akan kami buat itu adalah pengejawantahan dari nilai-nilai ajaran agama Hindu, di mana hidup harmoni sebenarnya adalah merupakan implementasi dari simbol swastika itu sendiri. Manusia itu berada di center atau di pusat, di tengah, di mana kita harus melaksanakan yang disampaikan tadi, parahyangan dan palemahan itu vertikal, naik dan turun kan begitu. Nah, kita hubungan dengan kemanusiaan atau pawongan itu adalah menjaga harmonisasi dengan sesama, di mana umat Hindu hendaknya melakukan dua hal tadi, vertikal horizontal itu selalu berdasarkan pada ajaran kebenaran. Maka program dari Bimas Hindu yang sudah kami lakukan, ada yang pertama disebut dengan GESIP. Gerakan Simekrame Informasi Teknologi adalah suatu bentuk model kolaborasi sinergi yang dilakukan oleh Bimas Hindu memanfaatkan platform digital, di mana kita melakukan kolaborasi pertemuan yang tidak memungkinkan karena strategi dari Papua Barat itu sendiri cukup luas. Sementara platform digital inilah kita manfaatkan, kita bisa bertatap muka dengan seluruh umat dan tokoh lembaga, sekaligus kita melaksanakan pembinaan melalui media digital itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan meluncing gerakan yang disebut dengan BISMA, bincang santai masalah umat. Yang dimaksud masalah umat adalah permasalahan umat Hindu. Kita akan membicarakan permasalahan yang ada di akar rumput,
dengan para tokoh, para cendekia kita, sehingga solusi-solusi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi program itu kita selalu adaptasi dari kebutuhan masyarakat sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Itu program yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kita program dalam nama Marut Suta. Marut Suta itu berarti mewujudkan pura yang utama, suci dan hita. Jadi ada tiga kriteria dalam program ini. Kita pertama, utama itu kita mewujudkan seluruh pura yang ada di Provinsi Papua Barat nanti secara fisik itu baik. Makanya kita mulai dari utama Mandala, kita selesaikan, baru ke Madya dan Nista. Itu secara fisik. Kemudian yang kedua, sucinya, itu programnya bermaksud adanya pembinaan atau perhatian dari Bima Sindhu kepada para pinandita, dan termasuk bagaimana pengempon pura itu mampu menjaga kesucian pura dengan upacara-upacara yang ditentukan oleh mereka. Itu kita akan bantu, kita dorong. Kemudian yang terakhir, hitanya. Nah, ini ada program bagaimana Bima Sindhu berusaha mewujudkan hita atau bahagia bagi umat Hindu yang ada di masing-masing pura. Ada nanti pembentukan tim RBKS namanya, Rumah Bina Keluarga Sukinah. Itu adalah pembinaan yang diberikan kepada para remaja atau catin, calon pengantin, dan permasalahan nikah, rujuk, dan sudi wadani. Itu tentang kemanusiaan. Kemudian ada juga di sana akan kita titipkan program pembinaan yang ada pada lembaga Dharma Gita dan Pasraman. Jadi 3 program prioritas ini yang menjadi ujung tombak dalam upaya dari Bima Sindhu untuk mewujudkan harmoni bagi kalangan umat Hindu kita. Baik, terima kasih Bapak. Tadi saya mendengar ada gesit ya. Ya. Gesit ini produk Bimas Hindu ya. Betul. Ini apakah gesit ini media ya Bapak ya, sejenis grup ya? Ini pemanfaatan Gerakan, ya. platform digital. Jadi kita melakukan rapat melalui Zoom ya, Zoom meeting. Zoom Oke, meeting, baik. atau menggunakan media lain seperti WhatsApp group dan baik, sebagainya. Siap. Gitu. Apakah gesit ini diperuntukkan untuk umat atau hanya perwakilan atau ketua-ketua lembaga, tokoh-tokoh seperti itu, atau umat bisa masuk ke dalamnya Pak untuk mungkin menyampaikan keluhan atau bagaimana? Ya, karena ini kan sistemnya gesit gerakan simekrama. Simekrama itu artinya kita saling mendengar, saling bertatap muka, mengatasi maksudnya permasalahan yang dihadapi baik oleh para lembaga, para tokoh kita, dan termasuk umat. Maka selama ini sudah berjalan 2 tahun program kita masuk tahun ini, maka seluruh lembaga kita aktifkan untuk ikut dalam gerakan ini karena keterbatasan dari Bimas tidak bisa mengunjungi umat-umat kita di daerah, sehingga program ini harus kita manfaatkan. Apalagi memang sekarang Kementerian Agama juga mengedepankan program yang disebut dengan transformasi digital. Maka salah satu program Bima Sindhu terkait dengan hal itu, sehingga letak strategis yang ada di permasalahan kita itu tidak menjadi hambatan bagi Bima Sindhu untuk memberikan pembinaan. Seperti itu. Baik. Cukup menarik ya. Jadi program atau produk daripada Bimas Hindu, kantor wilayah Kementerian Agama banyak, dari gesit, kemudian Bisma, kemudian Marut Suta dan Hita. Ya, baik. Mungkin izin di antara bapak-bapak, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak narasumber kita, dipersilahkan. Oh ya, kepada Bapak dipersilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Sebelumnya Tiang memperkenalkan diri dulu. Nama Tiang Iwayan Sudi.
kesatuan di Spes Kodam 18 Kasuari. Pada pertanyaan siang hari ini, Tiang ingin bertanya kepada Bapak Ketua PHDI Kabupaten Manokwari. Untuk pertanyaan Tiang, bagaimana sikap Bapak jika Bapak suka melihat umat kita yang selalu memancing keributan di tengah-tengah suasana yang sudah harmoni? Demikian mungkin bisa dijelaskan kepada kami di sini. Terima kasih. Mungkin Bapak Ketua PHDI bisa langsung. Saya selaku pimpinan lembaga Kabupaten Manokwari PHDI, untuk masalah ini kita berusaha untuk melakukan pembinaan, ya, pendekatan persuasif, ya. Mungkin kita memanggil para sesepuh umat kita untuk diajak berdialog dengan semeton kita atau saudara kita yang mungkin melakukan tindakan atau kegiatan yang kurang baik, ya. Kita melakukan dialog dengan para sesepuh umat agar diberikan saran atau pendapat kepada yang bersangkutan, ya, sambil mengingatkan, mengelingkan, dan jika berapa kali diberitahu atau diberikan penyampaian, ya, tidak bisa ini, ya, kita akan serahkan kepada pihak yang berwajib, ya. Misalkan kalau mungkin ada melakukan hal-hal yang di luar tanggung jawab kami selaku PHDI, karena tugas PHDI Kabupaten sebenarnya adalah mengayomi dan melakukan pembinaan kepada umat Hindu yang ada di Kabupaten Manokwari. Terima kasih. Ya, jadi cukup menarik ya jawabannya Bapak. Jadi ketika ada umat ya, yang ingin memancing keributan, jadi strategi Bapak Ketua PHDI melakukan pendekatan. Pembinaan. Ya, baik sekali. Kemudian izin di antara Bapak-bapak ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Ya, dipersilahkan Bapak. Om Swastiastu. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Perkenalkan, nama saya Bapak Dodi Suryo Purnomo dari Kodam 18 Kasuari. Saya izin menanyakan perihal program strategis dari Kementerian Agama dari Papua Barat. Kami tujukan pertanyaan kepada Bapak Pembimas. Tadi ada 4 program yang Bapak sampaikan sangat menarik untuk pembinaan umat ke depan. Kami izin menanyakan, tentunya program tersebut diluncurkan karena ada dasar dan alasan dalam pembinaan umat ke depan. Kami izin menanyakan apa yang menjadi landasan Bapak untuk memunculkan program tersebut, kemudian implementasi atau penerapannya ke depan kepada umat, tentunya karena kita semua berada di wilayah yang jauh dari akses jalan raya maupun semua tempat itu harus ditempuh dengan pesawat maupun kapal. Bagaimana implementasinya ke depan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup menarik. Mungkin dari Bapak Pembimas dipersilahkan. Terima kasih Pak Dodi, pertanyaan yang sangat luar biasa. Berdasarkan dari program yang kami luncurkan, karena Kementerian Agama itu adalah kementerian lembaga yang bersifat vertikal begitu. Jadi segala kebijakan yang ditetapkan oleh Bimas Hindu Provinsi Papua Barat adalah kebijakan secara langsung dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Di mana kebijakan Kanwil kembali adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Agama dan melaksanakan visi misi dari Presiden Republik Indonesia. Dan terkait dengan pembinaan harmoni, PMA nomor 93 tahun 2022, kemudian yang diperjelas lagi dalam PMA nomor 3 tahun 2024 tentang penguatan moderasi beragama, di mana Kementerian Agama mendorong penguatan pembinaan moderasi beragama kepada seluruh umat beragama di Indonesia, dan tentu khususnya bagi umat Hindu, selain cerminan dari ajaran agama Hindu yang mengajarkan tentang kemuliaan cinta kasih itu. Nah, di dalam moderasi beragama ada 4 nilai yang hendaknya dapat kita pedomani bersama.
Yang pertama, ya komitmen kebangsaan. Di mana kita sebagai umat Hindu dalam komitmen kebangsaan ini harus menyadari kita sebagai warga negara Republik Indonesia ini tentu bersama-sama berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Apalagi bapak-bapak dan ibu hadirin saat ini bertugas di TNI, maka secara tidak langsung sebagai seorang kesatria harus berani tampil membela negara pada saat situasi kondisi yang dibutuhkan. Kan seperti itu contoh sederhana. Kemudian yang kedua, toleransi. Toleransi menjadi nilai yang sangat penting di dalam moderasi karena kita masing-masing yang dicirikan dengan adat ketimuran yang penuh dengan nilai-nilai spiritual tinggi, hendaknya selalu mengedepankan bagaimana kita bisa menghormati, menghargai setiap perbedaan, terutama perbedaan agama, suku, agama, bahasa, dan perbedaan yang lain dalam satu keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu nilai toleransinya. Kemudian yang kedua, anti kekerasan atau anti radikalisme. Maka umat Hindu sebagai cerminan agama Hindu yang penuh dengan ajaran cinta kasih, maka seharusnya mengedepankan dengan nilai anti kekerasan ini, di mana ajaran agama Hindu juga mengajarkan tentang ahimsa, kan begitu. Artinya tidak menyakiti, apalagi sampai membunuh atau menyiksa makhluk lain hanya atas kepentingan pribadi, kelompok, atau sesaat, begitu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita sebagai umat Hindu khususnya yang dimana tradisi leluhur kita mengajarkan kita untuk selalu memiliki karakter mulia, di mana kita melalui peribadatan yang dilaksanakan, upacara-upacara itu tradisi luhur, maka itu harus kita jaga dan kita harus kembangkan dan wariskan kepada anak cucu kita sehingga mereka juga ke depan tetap memiliki karakter-karakter yang mulia. Baik, sangat jelas sekali. Bagaimana Bapak Dodi, bisa diterima? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pencerahannya. Semoga dapat bermanfaat bagi umat Hindu, khususnya umat Hindu yang ada di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari pada khususnya. Baik, saya Igusti Ayu Paramita beserta kru TVRI yang bertugas mohon undur diri. Akhir kata saya tutup dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.